Baik, saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Afrika. Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat daripada yang dikolonikan. Sedangkan imperialisme adalah suatu kebijakan atau sebuah negara besar yang memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara dan berkembang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya adanya kolonialisme dan imperialisme: yang pertama, faktor kekuasaan; yang kedua, faktor ekonomi atau kekayaan; yang ketiga, faktor ideologi atau agama; dan yang keempat, faktor militer. Penjajahan Spanyol dan Portugal di Afrika. Yang pertama, Afrika di bawah Spanyol. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, Portugal mempunyai hak untuk menguasai seluruh wilayah Afrika. Akan tetapi, Spanyol juga memperoleh hak koloni di daerah benua Afrika. Bagi Spanyol, daerah koloni yang berarti ialah Maroko, karena wilayah tersebut terdapat jumlah penduduknya yaitu sekitar 1 juta orang. Yang kedua, Afrika di bawah Portugal. Portugal merupakan salah satu negara perintis eksplorasi Afrika, dan kita ketahui bahwa Portugal merupakan negara Eropa yang paling lama menjelajah di Eropa. Penjajahan bangsa Prancis di Afrika. Penjajahan Prancis di Afrika membutuhkan waktu beberapa tahun, mulai 1830-an di Afrika Utara dan berkembang di Afrika Tengah pada awal 1900-an. Sejumlah wilayah dimulai sebagai koloni militer yang dikuasai dan kemudian dikuasai oleh angkatan bersenjata Prancis. Hal terpenting dari kolonial Prancis adalah perbedaan antara warga negara dan kaula. Hanya warga negara yang memiliki hak yang sama dengan kolonial Prancis, tetapi sangat sedikit orang Afrika yang menjadi warga negara, sedangkan kaula tidak memiliki hak politik, tetapi mereka memiliki banyak kewajiban, seperti bertugas di tentara Prancis. Penjajahan Jerman di Afrika. Penjajahan Jerman di Afrika hanya berlangsung sejak 1884 sampai 1914. Jajahan Jerman di Afrika termasuk Togo dan Kamerun di Afrika Barat, dan di Afrika Barat Daya yang sekarang Namibia, dan di Afrika Timur Jerman sekarang Tanzania, Burundi, dan Rwanda. Perang Dunia I adalah perang global yang terpusat di Eropa yang terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut dengan Perang Nubia atau Perang Besar. Sejak terjadinya dan dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939. Perang Dunia II merupakan medan perang antara Jerman Italia melawan Inggris dan negara pendukungnya. Pada tahun 1940, pasukan Italia menginvasi Mesir, tetapi pasukan Inggris yang ada di sana berhasil menggagalkannya. Konflik-konflik yang berkembang di Afrika: yang pertama, krisis Ethiopia; yang kedua, krisis Fasoda; dan yang ketiga, krisis Maroko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik apartheid.
Politik apartheid di Afrika Selatan berlangsung sejak 1948 sampai 1994. Apartheid merupakan kebijakan politik yang membedakan berdasarkan warna kulit dan ras. Kebijakan ini dimulai oleh orang-orang kulit putih sejak awal abad ke-20. Afrika Selatan merupakan benteng terakhir imperialis pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika. Pemberlakuan apartheid politik di Afrika Selatan membatasi keikutsertaan warga kulit hitam dalam politik negara tersebut. Meskipun oposisi terus dilakukan, tetapi pemerintah semakin membatasi hak politik bagi masyarakat kulit hitam. Sejarah politik apartheid. Afrika Selatan merupakan negara yang kaya akan berlian dan emas. Kekayaan ini menyebabkan Afrika Selatan tidak luput dari imperialisme negara-negara barat. Pada tahun 1870, Inggris mulai mengeksploitasi kekayaan di wilayah tersebut. Imperialisme Inggris berakhir pada tahun 1910. Antara 1910 sampai 1948, orang-orang Afrika memulai kebijakan memisahkan warna kulit dan ras. Masa yang dikenal dengan era segregation ini merupakan cikal bakal dari politik apartheid. Akhir politik apartheid. Nelson Rolihlahla Mandela setelah keluar dari penjara, ia kembali aktif memimpin partai ANC. Ia berkampanye untuk kemerdekaan hak-hak sipil warga kulit hitam. Usahanya bersama de Klerk membuat kaum kulit hitam dan putih dapat mengupayakan perubahan bersama. Pada tahun 1992, de Klerk mengadakan referendum yang dikhususkan untuk warga kulit putih. Dalam referendum tersebut ia menanyakan apakah ingin mempertahankan politik apartheid atau mengakhirinya. 2/3 setuju mengakhiri politik apartheid dan politik apartheid dibubarkan. Dalam pembubaran tersebut, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika. Yang pertama, gerakan kemerdekaan Mesir. Awal sejarah Mesir. Mesir merupakan negara tertua di dunia setelah runtuhnya Raja Fir'aun. Sebagai negara tertua, Mesir mempunyai benda-benda peninggalan bersejarah yang melambangkan kebesaran negara Mesir seperti piramid, obelisk, sphinx, dan benda-benda bersejarah lainnya. Dalam bidang agama, negara Mesir dikenal sebagai negara Islam yang kuat. Yang kedua, pembukaan terusan Suez. Gagasan mengenai terusan Suez sebenarnya telah ada pada Cleopatra sampai Napoleon Bonaparte, tetapi pada saat itu belum dapat terrealisasi. Adapun tujuan dari dibukanya terusan Suez yaitu untuk menghubungkan antara Laut Tengah dan Laut Merah demi kelancaran pelayaran. Selanjutnya, gerakan kemerdekaan Tunisia. Tunisia merupakan sebuah negara di Afrika bagian utara, dan Tunisia juga merupakan negara protektorat Prancis yang selalu ingin merdeka penuh.
Protektorat adalah sebuah negara yang diberikan status dominion oleh negara induk. Gerakan kemerdekaan Maroko. Maroko merupakan sebuah bangsa di Afrika yang pada abad ke-5 menjadi provinsi dari bangsa Romawi. Penduduk asli Maroko adalah orang barbar, sedangkan bentuk dari negara Maroko adalah kekaisaran. Gerakan kemerdekaan Sudan. Pada abad ke-14 terdapat dua kerajaan di Sudan, yaitu Makura dan Alwa. Pengaruh budaya Islam Mesir sangat kuat di Sudan sebelum datangnya Inggris. Setelah datangnya Inggris, ternyata membuat Sudan daerah rebutan Inggris dan Mesir karena letaknya yang sangat strategis. Gerakan kemerdekaan Aljazair. Aljazair merupakan sebuah daerah dengan penduduk orang-orang barbar. Namun kemudian Aljazair ditaklukkan oleh orang Barbarossa dari Turki. Dan mulai saat itu, Aljazair berhasil dikuasai oleh orang Turki. Kemudian setelah itu, datanglah bangsa Prancis yang berhasil menguasai Aljazair, yang menjadikan Aljazair sebagai bagian dari Prancis. Gerakan kemerdekaan Ghana. Pada tahun 1471, tentara Portugis datang ke Pantai Emas di Ghana. Dinamakan Pantai Emas karena memang daerah tersebut kaya akan emas. Selain itu daerah ini juga penghasil budak belian orang negro yang akan dikirim ke Amerika Tengah. Gerakan kemerdekaan Kongo. Kongo merupakan sebuah negara jajahan Belgia dengan nama Belgia Congo. Eksplorasi Congo ini tidak dapat dilepaskan dari dua tokoh penting, yaitu Henry Morton Stanley sebagai peneliti. Karena hasil penelitiannya, maka keadaan dan segala kelebihannya dapat terungkap. Adapun untuk tokoh yang kedua adalah Raja Belgia saat itu, yaitu Leopold II. Dalam hal ini, Leopold II berperan mendanai penelitian yang telah dilakukan Stanley di Afrika. Setelah bekerja sama dengan Stanley, akhirnya ditemukanlah Congo, dan pada tahun 1908 Congo resmi menjadi jajahan Belgia. Perjuangan kemerdekaan Libya. Libya merupakan daerah yang sangat strategis sehingga jadi incaran negara-negara yang menguasainya. Ini dapat dilihat dari sejarah Libya dari abad ke-2 sampai abad ke-19 yang sering berganti yang menguasainya. Akan tetapi, negara yang terkenal menguasai Libya adalah Italia. Pada perlawanan rakyat Libya terhadap Italia juga melahirkan sebuah gerakan Islam yang bernama Gerakan Sanusi. Tujuan Italia menguasai Libya adalah untuk menguasai Laut Tengah sebagai usaha awal untuk mendirikan sebuah kerajaan Romawi baru di Afrika. Pembentukan Republik Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara benua Afrika yang terletak di ujung paling selatan. Negara ini mulai dikenal sejak ditemukannya Tanjung Harapan oleh Bartolomeus Dias. Adapun untuk penduduk selain bangsa kulit hitam, di sana juga tinggal orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit putih keturunan dari bangsa Belanda, yaitu orang Boer. Masalah yang dihadapi negara
negara di Afrika pasca kemerdekaan. Yang pertama, masalah politik. Di Afrika sulit tercapainya persatuan nasional karena sejak awal Afrika terdiri dari bermacam-macam ras, suku, dan kelompok etnis. Selain itu, pengaruh politik kolonial membentuk kepribadian bangsa yang berbeda pula. Yang kedua, masalah sosial ekonomi. Masalah ekonomi juga menjadi hal yang serius di Afrika. Pada awalnya ekonomi di Afrika sangat bagus dan mapan karena lepas dari tangan penjajah. Di satu pihak, terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi. Dalam bidang sosial juga terjadi hal yang serius karena peningkatan status sosial sukar yang dilaksanakan. Hal ini karena adanya warisan dari kolonial berupa ajaran feodal yang tidak mudah lenyap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.